nggak semuanya aku gitu. Karena ketika semuanya aku benar-benar akan ngerasa keberatan. Jadi aku nggak bisa apa-apa. Bayangkan aku tiap 2 jam harus ngasih makan, ngasih susu. Di sela-sela itu aku bisa apa gitu loh. Baru aku mau mandi aja, udah waktunya susu lagi gitu. Jadi tiap malam itu kita tuh di sebelahnya dia, ngelonin dia sampai pagi, sampai subuh. Dia nangis-nangis, teriak-teriak, dia baru tidur subuh gitu. Jadi benar-benar itu tantangan banget. Jujur sebenarnya aku tidak selalu bersemangat. Aku hanya manusia biasa yang kadangkala aku jenuh dengan rutinitasku membersamai Bita. Kadangkala aku ada rasa iri dengan mereka yang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus. Selain itu, kalau jalan-jalan kayak gini tuh kayak menguatkan bonding di antara kita. Karena kan kita kalau di rumah biasanya sibuk sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kalau jalan-jalan kayak gini kan kita jadi lebih banyak berinteraksi, lebih banyak ngobrol-ngobrol. Ya terus kalau misalkan kita di jalan tuh ya biasanya kan kita ketemu sama orang. Nah, biasanya tuh pada tanya-tanya tuh, ini anaknya ngantuk ya gitu. Ketika kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus ini, kan untuk mobilitas kita tuh butuh alat bantu ya. Nah, saat ini kita masih pakai stroller. Perkenalkan, nama saya Mila. Saya adalah seorang istri dari pengusaha agribisnis. Saya adalah ibu dari 4 orang anak dan salah satu anak saya terlahir dengan kelainan otak langka bernama lisensefali. Saya bersama teman-teman mendirikan sebuah komunitas untuk ibu-ibu yang memiliki anak dengan penyakit langka dan atau anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Malang. Aktivitas saya sehari-hari sebagai ibu, terutama ya ibu rumah tangga full time. Kemudian selain itu saya juga sebagai pengurus di More Community, juga sebagai pengemban dakwah juga ya, karena kita memang kewajiban kita mengadakan kajian di kelas-kelas di rumah. Kemudian juga saya juga sebagai seorang promotor Stephen. Jadi masih terima klien, tapi untuk saat ini saya hanya terima klien di rumah aja karena kondisinya memang saya sedang punya bayi dan juga ada ABK yang membutuhkan saya. Saya itu pertama kali tahu kondisinya Bita, pertama curiga itu waktu Bita baru lahir. Sebenarnya saya sudah curiga karena sebagai seorang sensing, mata saya ini sangat jeli gitu ya, melihat penampakan fisik anak gitu. Apalagi saya sudah punya pembanding kakaknya. Nah, saya lihat nih, Bita ini kok bentuk kepalanya itu nggak seperti bayi pada umumnya dan terlihat kecil. Nah, tapi waktu saya tanyakan ke bidan, jadi kan saya dapat tenaga bidan yang membantu saya merawat bayinya selama 10 hari di rumah. Itu fasilitas dari rumah sakit. Saya tanya, Mbak ini kok kepalanya kecil ya? Nah, mbaknya tuh cuma bilang gini, iya ya Bu, tapi kayaknya normal deh, gitu kata mbaknya, kata bu bidannya itu. Nah, akhirnya ya udah saya tepislah perasaan itu ya. Kemudian waktu itu kan saya itu suka banget sharing tentang anak-anak saya di sosial media. Jadi saya sering foto mereka, video kegiatan mereka gitu. Nah, tiap kali saya foto dan video Bita itu kok rasanya ada yang nggak pas gitu. Tapi saya waktu itu nggak ngeh gitu, apa sih yang nggak pas gitu, masih belum ngeh gitu. Tapi waktu itu saya itu di fase denial kayaknya. Jadi saya berusaha nyari angle gimana supaya Bita tuh tetap terlihat cantik gitu loh. Jadi di fotonya tetap terlihat cantik. Jadi saya menutupi kondisinya Bita padahal sebenarnya memang ada yang berbeda. Belakangan saya baru ngeh kalau saya lihat foto-foto dan video-videonya lama, iya ya ternyata Bita itu kalau di foto tuh tangannya selalu seperti ini, kaku dan menggenggam, selalu ditekuk seperti ini. Tapi itu saya nggak ngeh gitu loh waktu dulu. Dan kakinya itu cenderung selalu lurus. Nggak kalau bayi itu kan kakinya nekuk gitu ya, itu selalu lurus dan kaku. Nah, kemudian sekitar 2 bulan biasanya kan kita pasti stimulasi anak kita ya, ditengkurepin gitu kan ya. Nah, waktu ditengkurepin Bita itu kepalanya itu nggak bisa tegak gitu, nggak bisa ngangkat. Dia sesekali ngangkat, tapi yang diangkat tuh tangannya karena dia kaku gini, bukan kepalanya. Oh, ini bisa kok ngangkat, tapi kalau itu sebenarnya kayak kita menipu diri kita sendiri. Sebenarnya dia tidak angkat kepala, dia menekan badannya dengan tangannya sebenarnya. Cuman itu kayak menghibur diri sendiri, oh bisa kok gitu. Dan kalau dia digendong, itu kepalanya selalu jatuh gitu. Nah, nggak ada head controlnya, itu buruk sekali gitu, nggak bisa menyangga kepalanya.
Nah, kemudian sampai di itu saya mulai cari-cari itu sebenarnya. Waktu itu keywords yang saya cari di Google itu adalah hipotonia, kemudian mikrosefali, dan apa lagi ya? Kayaknya 2 itu deh. Saya karena lingkar kepalanya terlihat kecil, saya tulisnya mikrosefali. Nah, kemudian saya juga lihat milestone anak untuk milestone usia 2 bulan. Itu ternyata ada yang tipikal dan atipikal gitu. Terus saya lihat ke Bita ini kok kayak atipikal ya. Dia kalau ketika diangkut gini badannya itu lunglai. Dia nggak mau menahan berat badannya gitu. Nah, akhirnya 3 bulan saya bawa ke dokter. Saya tanya nih dokternya, "Dok, ini kok masih belum bisa angkat kepala ya? Udah 3 bulan gitu." Nah, dokternya saat itu hanya bilang gini, "Saya kasih vitamin ya Bu ya untuk otaknya. Mungkin terlambat aja gitu. Saya kasih vitamin yang isinya DHA." Nah, kemudian saya pulang, saya kasih obatnya, tapi tetap nggak ada perubahan. Sampai akhirnya usia 4 bulan saya bawa lagi, kontrol lagi ke dokternya. Terus kita kontrol ke dokter itu kan selalu ditimbang berat badannya, diukur tinggi, panjang badannya gitu. Tapi nggak pernah diukur lingkar kepalanya. Nah, saat itu saya minta susternya, "Sus, tolong diukur lingkar kepalanya juga ya," gitu. Akhirnya diukur lingkar kepalanya. Waktu saya di ruangannya dokter, saya bilang, "Dok, ini tadi saya ukur lingkar kepalanya, tolong coba dicek ya Dok, lingkar kepalanya ini apakah normal apa enggak." Akhirnya dokternya ambil tuh kurva tumbuh kembang anak yang bagian lingkar kepala, diplot sama dokternya, terus dokternya bilang, "Oh iya ya Bu, ini mikrosefali ya Bu." Gimana ya? "Ya dokter, kenapa baru bilang sekarang? Padahal saya kan imunisasi tiap bulan Dok. Masa nggak dipegang tuh bayi ya?" gitu. Jadi ya ada perasaan kayak, kok baru dibilang sekarang sih gitu kan. Saya takutnya ini terlambat gitu loh. Kita kan butuh intervensi dini, kita butuh deteksi dini supaya bisa melakukan intervensi secepatnya gitu. Itu agak kesel sebenarnya waktu itu. Tapi ya perasaan awalnya adalah kesel ya, dan sebenarnya nggak begitu down karena saya sudah punya perasaan sebelumnya dan saya sudah browsing sebelumnya. Jadi kayak saya sudah mempersiapkan mental saya untuk hal yang terburuk gitu. Saat itu berarti tegak diagnosis pertamanya adalah mikrosefali. Setelah tegak diagnosis itu, kemudian dimulailah petualangan kita dalam menegakkan diagnosis lainnya. Dari mulai lisensefali, dia kemudian ada beberapa kerusakan di otaknya juga. Dan penyebabnya ini ternyata adalah infeksi virus CMV. Jadi kongenital saat di kandungan. Setelah kita tegak diagnosis itu juga mulai tuh petualangan kita dalam bertemu dengan dokter-dokter subspesialis. Dari macam-macam tuh, dari mulai dokter saraf anak, dokter tumbuh kembang anak, dokter infeksi anak, kemudian THT, mata, itu semua dites. Karena apa? Karena virus CMV ini yang diserang adalah otak, kemudian sistem pendengaran, penglihatan, dan jantung. Kita juga ke dokter anak jantung juga. Semuanya dicek, alhamdulillah matanya oke, telinganya waktu itu yang satu refer, yang satu PES, yang satu refer. Tapi kalau kita tes dia dengan mainan, dia respon sebenarnya. Jadi sebenarnya di THT, di telinga dia tidak ada masalah. Hanya mungkin kan dia masih kecil, bisa kemasukan air atau apa, jadinya hasilnya refer. Tapi pendengarannya dia normal, penglihatannya dia normal. Jantungnya waktu dites itu dia ada ASD namanya. Jadi ada bocor jantung tapi sekundum kecil. Bocornya kecil dan alhamdulillah tidak berakibat fatal pada Bita juga. Jadi yang memang kerusakan yang parahnya itu ada di otaknya dia. Di otaknya dia itu ada beberapa kelainan, lisensefali, mild hydrocephalus, kemudian infark di basal ganglia atau ada pengapuran di basal ganglia. Itu adalah organ yang mengatur otot-otot geraknya dia. Makanya dia kesulitan untuk bergerak. Di situ ada pengapuran dan satu lagi itu korpus kalosumnya tipis itu. Jadi memang kompleks kelainan di otaknya Bita ini. Diagnosis tegak saya semua lakukan apa yang dokter bilang. Dokter suruh kesini saya kesini, saya dokter kesana suruh kesana, dokter suruh terapi saya terapi. Bahkan saat itu Bita tuh saya terapikan di 4 tempat. 4 atau 3 ya? 3 tempat. Istilahnya itu shopping terapi, yang sebenarnya harusnya nggak boleh gitu ya. Harusnya terapi cukup di 1 tempat aja gitu. Nah itu saya terapikan di 3 tempat yang berbeda karena saya pengen cari yang Bita cocoknya di mana, yang pasnya sama terapis yang mana gitu. Nah dari 4 bulan sampai 1 tahun, ketika teman-temannya Bita yang lain sudah mulai duduk, sudah mulai jalan,
Bita no progress. Bita nggak ada progres sama sekali. Tetap seperti kondisi dia sebelum terapi. Nah, di situ saya mulai down sebenarnya. Jadi downnya saya nggak di awal, tapi ketika saya sudah melakukan semua hal yang menurut saya itu terbaik, kemudian ternyata hasilnya adalah, saya bilang hasilnya tidak ada hasilnya dari semua usaha saya, itu saya mulai down. Ngelihat teman-temannya Bita yang lain sudah bisa jalan, sudah bisa lari, Bita masih tetap seperti bayi, itu sebenarnya down banget. Saat itu yang saya lakukan adalah saya mulai menurunkan ekspektasi. Tapi menurunkan ekspektasinya memang perlahan-lahan ya. Saya bilang, saya mulai kayak namanya merayu gitu lah ya, kayak bargaining sama Allah. Ya Allah, kalau misalkan nggak bisa jalan, seenggaknya bisa duduk lah gitu. Kemudian kalau ternyata saya kecewa kembali ketika saya bilang, ya Allah, kalau nggak bisa jalan, seenggaknya bisa duduk lah. Sampai dia usia 2 tahun tuh kayak tidak menunjukkan tanda-tanda dia bisa duduk. Ngangkat kepala aja masih belum gitu. Nah, kemudian saya turunkan lagi, ya Allah, seenggaknya kalau nggak bisa duduk, seenggaknya kepalanya bisa tegak lah ya Allah, biar kalau di foto cantik gitu. Nah, terus ternyata saya kecewa lagi, sampai akhirnya saya benar-benar menurunkan ekspektasi saya ke level paling rendah. Jadi benar-benar tidak berekspektasi. Artinya, ya Allah, ya sudah, kalau misalkan Bita sehat, Bita ceria, itu sudah cukup buat saya gitu. Nah, di situ akhirnya ya sudah, ketika saya sudah tidak berekspektasi, di situ kan kita tidak terluka lagi dengan ekspektasi kita. Di situ saya mulai bisa menerima kondisi Bita. Menerima kondisi Bita bahwa Bita memang terlahir dengan kondisi yang spesial dan kondisinya parah, kondisinya berat. Tidak bisa disamakan sama teman-teman yang lain. Itu yang harus saya terima. Tahapan dalam kita berduka gitu ya. Kita kan punya anak berkebutuhan khusus tuh ada rasa dukanya ya. Memang prosesnya itu berbeda-beda tiap orang tua ya. Bahkan pun ketika kita sudah mencapai fase acceptance atau kita sudah menerima kondisi anak kita, itu bisa aja kita kembali ke fase-fase sebelumnya. Karena apa? Hidup kan terus berjalan. Ketika saya sudah mulai menerima Bita, saya pikir sudah selesai. Ternyata enggak, Bita kan semakin besar. Tantangan ada lagi, tantangan muncul lagi. Bita semakin besar, kemudian emosinya dia juga seperti dia kemudian 5 tahun, seperti anak umur 5 tahun yang kalau misalkan dia pengen sesuatu tapi nggak bisa, kan dia pasti akan marah kan, emosinya, kemudian perhatian yang terbagi, terus badannya dia makin besar dengan kondisi dia masih seperti bayi. Ngasih makan dia tiap 2 jam, ngasih susu dia tiap 2 jam, itu benar-benar tantangan. Semakin besar badannya semakin susah kan. Dulu kita tuh bebas kan, mau keluar rumah ya keluar aja. Sekarang nggak bisa. Semua rencana kita harus kita sesuaikan dengan Bita. Bagaimana, apakah di sana tempat tujuan kita ada akses untuk disabilitas? Apakah kemudian jam makannya Bita bagaimana, jam susunya Bita bagaimana? Kalau kita mau nginep di hotel, apakah di sana ada hand showernya? Karena mandiin Bita kan nggak bisa, dia nggak bisa berdiri gitu. Jadi kita butuh baby butter, kita dudukan di baby butter, kita mandikan pakai hand shower gitu biasanya. Kalau nggak ada hand shower, kita mandikan di bawah head shower, hujan-hujanan bareng Bita kan, basah kita sebadan-badan. Itu saya berdua sama suami kalau staycation nggak ada hand showernya, ya kita basah-basahan berdua. Yang satu megangin, yang satu nyabunin. Ya Allah. Jadi ya akhirnya saya sekarang tuh kalau staycation agak-agak milih-milih ya, mending di rumah aja karena ribet gitu loh rasanya. Kita mau santai jadinya malah ribet gitu. Terus beradaptasinya adalah dengan dianugerahi anak berkebutuhan khusus. Itu sebenarnya adalah takdir yang Allah tetapkan atas saya dan suami saya. Nah, ketika kita ditakdirkan memang harus membersamai anak berkebutuhan khusus, apa yang Allah inginkan gitu loh. Kita harus apa? Apakah kita, kalau kita terus bersedih, apakah terus kemudian itu diridhoi oleh Allah atau malah dimurkai sama Allah? Jadi itu kadang kita down, kembali lagi ke sana. Ini takdir Allah, kita harus apa? Selalu ketika kita down, kembali kita harus apa? Dan kemudian yang lebihnya lagi adalah kalau ngelihat senyumnya Bita. Kalau semua orang yang pernah lihat foto-fotonya Bita, senyumnya Bita, pasti akan melihat bahwa senyumnya itu mengandung keajaiban ya, magic gitu rasanya. Ya, kalau ngelihat senyumnya Bita itu memberi suntikan semangat buat saya sebenarnya. Karena memang setulus itu senyumnya Bita, Masya Allah.
Kalau untuk Bita, tantangan terbesarnya tentu karena kondisinya dia berat ya, termasuk berat. Memang sampai saat ini Bita kan masih seperti bayi. Jadi memang kita harus gendong dia kemana-mana, ya itu menjadi tantangan tersendiri. Kita harus nyuapin dia tiap 2 jam, ngasih susu, makan susu, itu tiap 2 jam. Jadi memang ketika kita mau ada acara, itu pasti harus menyesuaikan jam makan dan jam susunya Bita gitu. Membuat kita tuh terbatas. Apalagi saya sebagai caregiver utamanya Bita gitu. Saya sempat merasa terbebani banget dengan kondisi Bita ini. Tapi itu saya bicarakan ke suami bahwa Bita ini kan sebenarnya bukan hanya anakku. Kita semua di sini adalah caregivernya Bita. Artinya nggak cuma aku yang bertanggung jawab atas Bita. Harusnya setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab atas Bita, termasuk kakaknya dia, adiknya dia. Jadi ketika aku nggak bisa, harusnya ada yang bisa backup aku. Nggak semuanya aku gitu. Karena ketika semuanya aku benar-benar akan ngerasa keberatan. Jadi aku nggak bisa apa-apa. Bayangkan aku tiap 2 jam harus ngasih makan, ngasih susu. Di sela-sela itu aku bisa apa gitu loh. Baru aku mau mandi aja, udah waktunya susu lagi gitu. Kalau semuanya aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain ini. Hanya aku bicarakan ke suami bahwa memang ini tanggung jawab bersama. Jadi memang harus ada kerjasama antara kita gitu. Dan kemarin pilihan kita adalah karena aku hamil juga. Akhirnya untuk mengatasi ini adalah kita mendelegasikan tugas ini kepada asisten. Untuk tugas makan susu, ketika saya ada kegiatan di luar, itu saya delegasikan pada asisten. Tapi selama saya di rumah, selama saya tidak ada aktivitas, saya usahakan saya yang handle sendiri. Karena di situ adalah waktu saya untuk sama Bita. Kalau saya tidak handle Bita, kapan saya punya waktu sama Bita? Jadi waktu ketika Bita lahir, kakaknya umur 2,5 tahun tuh. 2,5 tahun dia masih anak-anak tuh sebenarnya. Dia harus memiliki adik berkebutuhan khusus ya. Bayangin anak 2,5 tahun berharapnya punya adik, punya temen, kemudian dia yang hadir adalah adik yang berkebutuhan khusus, di mana akhirnya perhatian orang tuanya fokus ke adiknya kan ya. Ya tapi alhamdulillahnya Jared tuh luar biasa ya. Dia di mana teman-temannya dia yang lain mungkin sekolah, ke playground atau apa, dia nemenin kita ke tempat terapi, ke dokter gitu ya. Jadi dia mainnya itu ya di tempat terapi gitu, ada playgroundnya, ada perusutannya, dia main di perusutan tempat terapi gitu. Baik dulu ya Allah, Masya Allah, itu benar-benar kenangan yang luar biasa sih. Kalau dulu waktu dia kecil ya perannya hanya nemenin kita ya, nemenin kita. Kalau misalkan saya mandi, dia nemenin, jagain Bita gitu ya, seperti hal-hal kecil kayak gitu. Nah semakin besar kemudian ada adiknya. Kalau adiknya itu kan ketika Bita berusia 5 tahun, adiknya lahir. Jadi adiknya lahir dengan kondisi dia sudah tahu nih ada makhluk seperti ini gitu. Jadi dia sudah tahu dari dia lahir. Sedangkan Jared kan dia nggak tahu. Dia lahir dia nggak pernah ngelihat ada anak yang seperti Bita. Dia taunya anak bisa duduk, bisa jalan gitu kan. Nah itu. Kemudian kalau Dina, dia dari lahir ya sudah menganggap Bita itu ya seperti anak lainnya. Memang Allah ciptakan ada kondisi yang seperti Bita. Jadi ya Dina memang dia sudah paham gitu bahwa Bita itu ya sama seperti yang lainnya. Perannya apa si Dina ke kakaknya? Ya sama seperti Jared sebenarnya. Ketika saya tidak bisa handle, mereka yang backup. Tapi kan sebatas apa? Mereka kan belum bisa kasih makan, belum bisa mandiin, nggak kuat kan, berat. Ya sekedar menemani Bita ketika saya nggak bisa di sampingnya, mereka yang nemenin main kayak gitu. Kalau Mariam ya masih belum bisa. Cuman memang sama bapaknya selalu Mariam didekatkan ke Bita, dikenalkan. Lucu waktu Mariam baru pulang dari rumah sakit, Bita nangis. Karena Bita kan Bita tuh kenal yang ada, yang setiap hari dia lihat aja gitu loh. Kemudian dia lihat saya pulang bawa bayi, dia nggak pernah tahu, nangis dia. Setiap didekatkan Mariam ke Bita, nangis kejar. Masya Allah Bita. Tuh, tapi lama-lama dia kenal, kita dekatkan, kenal, sekarang udah deket sama Mariam, alhamdulillah, dan saling sayang. Kerasa ya meskipun nggak ngomong, tapi kelihatan Bita tuh kalau natap Mariam udah ada rasa sayangnya. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah saya tuh diberi suami yang sangat suportif ya. Suportif ke Bitanya, suportif juga ke saya. Saya tuh kadang-kadang suka malu gitu kalau ngelihat gimana suami itu sayang banget sama Bita. Karena saya ini tipe orang yang gerak aja gitu, kadang-kadang tuh saya kelewat untuk mindful dengan Bita. Sebentar aja di sampingnya Bita,
ngobrol sama Bita, ngajak dia ketawa, itu sangat jarang saya lakukan karena saya terlalu sibuk sama rutinitas gitu, mandiin Bita, kasih makan Bita. Nah itu kita saling melengkapi di situ. Nah jadi hal-hal seperti itu benar-benar dihandle sama suami. Suami itu yang ngajak ngobrol Bita, ngajak Bita bercanda. Jadi benar-benar suami itu mencurahkan cinta banget kepada Bita sesuai dengan ke-feelingannya dia ya, penuh cinta. Nah dari suami pun jadi saya juga belajar gitu bahwa saya juga butuh tuh waktu untuk sama Bita di luar rutinitas gitu. Jadi cukup duduk di sebelahnya dia, ngobrol random, terus tatap matanya, dicium-cium. Jadi nggak harus hanya mandiin, kasih makan kayak gitu. Bita tuh juga butuh aku gitu loh, kehadiranku, nggak cuman aku mandiin dia, tapi dia butuh aku di sampingnya, ngajak dia ngobrol gitu. Nah akhirnya ya sebisa mungkin saya, karena itu effort ya buat saya, karena saya tuh tipe yang di pikiran saya, ibu-ibu ya, pikiran saya tuh udah habis ini saya mau ini, habis ini mau ini. Jadi untuk meluangkan waktu duduk sebelahnya Bita tuh effort banget. Yang pasti saya itu menjadikan itu rutinitas. Jadi akhirnya itu bagian dari rutinitas gitu. Ngobrol sama Bita adalah bagian dari rutinitas saya. Jadi nggak kelewat lagi tuh. Dan ketika Bita mau tidur, saya usahakan saya yang ngantar dia tidur ke kamar. Kemudian saya setting kamarnya, saya tata kamarnya yang dia nyaman. Kemudian saya doakan dia, saya hembuskan ke kepalanya sampai ke badannya. Saya bantu dia doa mau tidur. Itu rutinitas saya tiap dia mau tidur. Saya nggak tahu ya, mungkin saya bukan ibu yang sempurna untuk Bita. Saya selalu merasa kurang untuk Bita, tapi saya itu mengusahakan sebelum dia tidur harus sama saya gitu. Tapi ini ngomongin tidur, sebenarnya ini ada sesuatu yang tantangan juga ya. Tapi itu tantangannya dulu, dan alhamdulillah sekarang sudah kita lewati. Jadi dulu sejak dia kecil, salah satu tanda yang membuat kita ngerasa Bita ini spesial, Bita itu kalau malam itu selalu nangis nggak berhenti berjam-jam. Dia tuh selalu nangis berjam-jam. Setelah Isya sampai tengah malam dia nangis berjam-jam. Kalau orang bilang tuh kolik. Kalau saya baca-baca kan, saya selalu misalkan ada apa, saya browsing kan, ini apa gitu, kolik katanya. Tapi saya sebenarnya nggak tahu sampai sekarang apa penyebabnya Bita tuh nangis berjam-jam tiap malam sampai tengah malam kemudian dia tidur. Paginya saya harus mendampingi kakaknya tidak sekolah memang karena dia usia waktu itu 2,5 tahun, dan saya memutuskan untuk mengasuh dia sendiri. Jadi istilahnya sekolah di rumah sama bunda. Jadi paginya saya sama kakaknya, malamnya saya begadang sama Bita, yaitu rutinitas saya tiap hari tuh waktu masih anak 2. Nah itu berlanjut terus hingga saya hamil Dina, itu dia masih nangis-nangis. Jadi tiap malam itu kita tuh di sebelahnya dia, ngelonin dia sampai pagi, sampai subuh dia nangis-nangis teriak-teriak, dia baru tidur subuh gitu. Jadi bener-bener itu tantangan banget, tidurnya dia itu bener-bener dulu itu tantangan banget. Alhamdulillah sejak dia usia sekitar 5 tahun 6 tahunan, alhamdulillah tuh tiba-tiba Bita tuh bener-bener bisa anteng tidur seperti orang normal. Cuman memang untuk dia pengantar tidurnya itu kita setelkan video vlog. Kesukaannya dia adalah videonya Jerome Pauline, playlist yang World Tour. Dia maunya playlist itu. Jadi dia sebelum tidur itu nonton videonya Jerome Pauline yang playlist World Tour. Dulu sebelum itu, pokoknya ada sebelum Jerome Pauline itu dia suka semua vlog yang orang ngomong sama dia. Jadi dia tidak mau ditinggalkan sendiri ketika dia mau tidur. Nah kalau disetelkan vlog itu kan dia ngerasa ada yang ngomong sama dia. Nah lama-lama dia ketiduran tuh, Yaudah, setelah itu ketiduran sampai pagi dia tidur. Alhamdulillah sampai sekarang dia bisa tidur full sampai pagi seperti anak-anak yang lain dengan rutinitas yang tetap, tidak berubah-ubah, tidak aneh-aneh gitu ya. Kalau dulu kan bener-bener random gitu. Kadang dia tidurnya subuh, kadang dia tidur baru jam 10 pagi. Ya alhamdulillah sudah terlewati. Dan itu kita nggak tahu sebenarnya hal apa yang kita lakukan benar sehingga membuat Bita berubah gitu. Itu kayak bener-bener kayak ya kita lakukan aja semuanya yang kita bisa lakukan. Kemudian Allah merubahnya dia sendiri. Polanya dia dirubah sendiri sama Allah yang kita nggak ngerti nih. Sebenarnya apa yang bikin Bita tiba-tiba berubah ya? Apakah Bita kemudian memang sudah bosan dia nangis-nangis? Atau dia kasihan sama kita? Karena tiba-tiba dia bener-bener
anteng banget tidurnya, enak banget tidurnya, Masya Allah. Padahal dulu itu benar-benar saya konsultasikan ke konsultan pendidikan ABK macam-macam. Kenapa ya kok tidur ini rasanya berat banget, masalah tidur, masalah makan, susu, tidur pula gitu kan. Tidur ini yang paling berat karena kan saya ini sebagai caregiver, kalau saya tidak cukup istirahat, saya juga tidak bisa maksimal dalam bersama Bita kan. Itu benar-benar tantangan bertahun-tahun itu saya nggak bisa tidur dengan nyenyak. Alhamdulillah sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Kalau saya jujur nggak tahu ya Mbak ya, mungkin itu adalah jawaban dari doa-doa, karena setiap doa pasti doanya adalah ya Allah semoga Mbak Bita tidurnya nyenyak, nggak nangis-nangis. Itu doa saya. Karena saya tuh susah untuk berpikir jangka panjang, jadi doa-doa saya adalah doa-doa jangka pendek yang apa yang saya alami sekarang itu yang saya doakan gitu loh ke Allah. Jadi memang itu saya doa banget, ya Allah semoga malam ini Bita tidurnya nyenyak. Itu bertahun-tahun saya doakan dan mungkin baru jawabannya setelah dia sekian tahun gitu. Tapi memang suami saya, kalau suami saya vokal, dia tidak di dalam doa, tapi dia selalu bilang, Bit, malam ini tidurnya nyenyak ya, nggak nangis-nangis ya, nggak marah-marah, nggak teriak-teriak ya. Itu suami yang sering kayak gitu. Karena suami itu memang tipe penempa orang ya, suka memotivasi orang. Mungkin itu juga dari hasil dari motivasi dari suami ke Bita gitu ya, afirmasi dari suami. Bita responnya itu sebenarnya dua. Dia ketawa atau nangis. Ketika dia happy dia ketawa, ketika dia tidak happy dia akan nangis gitu. Alhamdulillahnya dia lebih banyak happy, dia lebih banyak senyum, kecuali pertama TV-nya diganti yang dia nggak suka, ditinggalkan sendiri dia nggak suka. Dia lihat orang lain berpelukan, dia tidak diajak, dia nangis. Dia lihat orang lain habis wudhu ke tempat sholat, dia tidak diajak, dia teriak. Meskipun ketika sholat dia melihat orang sholat, dia tidak bisa sholat, dia pun nangis juga. Terus habis itu dia tuh nangis kalau makan, karena dia kan namanya dia makan tekstur yang sama, bubur sampai 8 tahun. Aku pasti kalau aku jadi Bita aku pasti nggak sanggup sih, kayaknya udah nyerah dari awal sih. Udah sabarnya Bita luar biasa lah, Insya Allah. Nah kalau happy-nya ya di luar itu tadi, dia cenderung happy gitu. Kalau ngelihat Bita tuh kayak happy gitu, matanya dia tuh kayak bercahaya, berbinar-binar gitu loh, Masya Allah. Kecuali kalau dia sakit aja sih, alhamdulillahnya jarang sakit. Hari ini kita lagi jalan-jalan. Jalan-jalan beli pisang. Sama beli makanan burung. Salah, makanan kucing. Ada siapa aja? Ada Bunda, ada Mas Gerard, ada Bapak, Dina, Bapak, dan Mbak Bita. Oh iya lupa, dia lupa. Jadi kita tuh sering banget kalau weekend lagi nggak ada acara, kita tuh ngajakin Mbak Bita untuk keliling-keliling daerah sekitar rumah kita. Ini tuh adalah kegiatan yang rutin kita lakukan untuk membantu Mbak Bita supaya dia bisa nggak bosen gitu di rumah ya, melihat dunia luar. Karena kita tahu kan kalau Mbak Bita ini kondisinya spesial. Bayangin kalau dia tuh di rumah terus, apalagi aku tahu kalau dia itu anak sensing, dia suka banget diajak jalan-jalan. Dan ketika kita bawa keluar, Mbak Bita tuh di rumahnya tuh jadi lebih happy kalau habis dari luar. Tuh, dia juga bisa melihat dunia luar juga, memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak yang lain. Selain itu, kalau jalan-jalan kayak gini tuh kayak menguatkan bonding di antara kita. Karena kan kita kalau di rumah biasanya sibuk sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kalau jalan-jalan kayak gini kan kita jadi lebih banyak berinteraksi, lebih banyak ngobrol-ngobrol, quality time. Jadi di antara anggota keluarga juga makin erat, terus menumbuhkan empati juga kepada Mbak Bita yang berkebutuhan khusus. Itu mungkin privilege yang didapatkan oleh saudara dari ABK. Mereka punya kesempatan untuk bisa lebih belajar berempati karena memiliki saudara berkebutuhan khusus. Selain buat Bitanya, buat saudara-saudaranya, buat orang tuanya juga bisa sekalian olahraga. Jadi satu kegiatan ada banyak fungsinya, bermanfaat untuk semua. Ya terus kalau misalkan kita di jalan tuh ya biasanya kan kita ketemu sama orang. Nah biasanya tuh pada tanya-tanya tuh, ini anaknya ngantuk ya gitu, karena kelihatannya kan Bita tuh kayak ngantuk gitu tidur. Oh enggak gitu. Nah di situ kita bisa menyisipkan edukasi kepada
masyarakat tentang kondisi Bita, bahwa Bita ini terlahir dengan kelainan langka dan dia mengalami disabilitas tunadaksa. Dia berkebutuhan khusus, tapi kita tidak menyembunyikan Bita di rumah, kita tetap bawa Bita keluar, nggak malu, tetap memperlakukan dia seperti anak-anak yang lain, tidak membedakan dia. Si kesehatan kayaknya juga ini ada manfaatnya ya. Jadi berjemur dapat vitamin D alami dari cahaya matahari, biar nggak sakit-sakitan ya Mbak Bit ya. Alhamdulillah Mbak Bita jadi nggak gampang sakit juga. Ketika kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus ini, kan untuk mobilitas kita tuh butuh alat bantu ya. Nah saat ini kita masih pakai stroller, dan enaknya tuh stroller ini kan compact, bisa kita lipat masukin bagasi gitu, gampang. Nah tapi semakin besar Mbak Bita badannya, itu jadi tantangan sendiri buat kita, karena ya kita butuh alat bantu yang lebih besar tentunya, dan alat bantu yang lebih besar itu kan kursi roda ya. Tapi kursi roda untuk kondisi cerebral palsy ini kan nggak bisa seperti kursi roda orang tua biasa gitu ya. Ini butuh ada penyangga kepalanya, kemudian penyangga kakinya, penyangga badannya, supaya posisi duduknya dia juga enak gitu. Itu harganya luar biasa. Nah insya Allah ya kita dimampukan untuk beli kursi roda yang sesuai sama kebutuhan kita. Tapi sayangnya kursi roda itu nggak compact, dia nggak bisa dilipat kan kursi roda. Nah itu bingung lagi kita. Kalau nanti pakai kursi roda mau bawa jalan-jalan tuh juga bingung, dimasukin mobil tuh susah, nggak bisa dilipat, harus dibongkar kalau masuk mobil ya. Harapan kita sih semoga ada teknologi yang membuat kursi roda yang bisa compact gitu dengan harga terjangkau. Amin. Gini, sebenarnya adanya Bita itu membawa banyak perubahan dalam hidup saya ya. Perubahan kecil sampai perubahan besar. Bita hadir dalam kehidupan saya itu pertama, saya ingat banget kalau nggak ada Bita, mungkin saya nggak akan berani nyetir mobil. Waktu itu suami saya kerja di luar kota, jarang di rumah, dan saya harus antar Bita terapi ke dokter gitu ya. Itu saya ditinggalin mobil besar gitu. Padahal saya belum pernah bawa mobil. Itu karena ada Bita, dorongan untuk bisa ngantar Bita terapi, saya bawa itu mobil besar. Alhamdulillahnya selamat, tapi Mbak, alhamdulillah selamat gitu, Allah kasih selamat. Pernah nabrak pas ada suami, malah nabraknya. Karena deg-degan kalau ada suami ya. Kalau nggak ada suami lebih tenang gitu rasanya. Nah yang kedua, kalau nggak ada Bita, mungkin saya nggak akan bersama teman-teman mendirikan komunitas. Jadi setiap aktivitas yang saya lakukan di komunitas, sebisa mungkin saya bawa Bita. Karena alasan saya mendirikan komunitas adalah Bita. Nggak mungkin saya tinggalkan Bita. Jadi selalu aktivitas komunitas saya bawa Bita. Dampaknya adalah memang saya tidak bisa terlalu aktif ya. Karena ada Bita. Saya harus kasih makan Bita, kasih susu Bita ya seperti biasa. Jadi ketika ada event mungkin saya nggak bisa jadi orang yang aktif di depan layar. Saya selalu di belakang layar. Apa yang bisa saya lakukan dari rumah, saya bantu lakukan dari rumah. Gitu. Kemudian yang ketiga, saya juga mungkin nggak akan nulis buku juga, nggak akan kepikiran nulis buku. Mungkin kalau nggak ada Bita sekarang, saya hanya jadi ibu rumah tangga yang nganter jemput anak sekolah, sudah selesai gitu. Nggak kepikiran lah nulis buku gitu. Tapi di balik semua perubahan itu yang ada di dalam diri saya, yang paling Bita ajarkan pada saya itu adalah bagaimana mencintai tanpa syarat. Karena kita sebagai orang tua kadang-kadang itu masih mencintai dengan syarat, masih berekspektasi. Misalkan katakan ketika anak kita pinter, nurut, itu kita sayang-sayang. Ketika anak kita ngelawan, kita marah-marah. Ketika anak kita berprestasi, kita sayang-sayang, kita apresiasi, kita senang gitu ya di dalam hati. Tapi ketika anak kita nakal, ada perasaan gak enak dalam hati kita. Ketika kita sudah mencintai tanpa berekspektasi, itu kan apapun kondisinya anak kita tidak akan merubah rasa yang ada di dalam diri kita. Harusnya seperti itu, dan itu masih berproses saya. Sekarang kondisinya Bita. Kita mau bilang apa ya? Ketika kita punya Bita, itu kita bener-bener gimana caranya kita bisa melakukan apapun tanpa berharap apapun dari Bita. Karena ya apa yang bisa Bita, ya ngerti kan ya Mbak ya, apa yang bisa Bita lakukan untuk kita gitu.
Kemudian selain bagaimana mencintai tanpa syarat, juga yang pasti bersyukur, sabar dan bersyukur atas hal-hal kecil gitu. Misalkan gini, kita mau makan, lapar gitu ya, tinggal ke dapur, cik, ambil makanan. Kita bosen, tinggal hidupin TV, ganti channel. Kita kedinginan, tarik selimut. Kita digigit nyamuk, gatal, digaruk, kasih minyak. Sekarang bayangin Bita lapar, dia nggak bisa bilang, cuma bisa nangis. Nangis pun kita harus memproses ini nangisnya kenapa. Nggak bisa langsung kita tanggepi kan. Kita harus coba-coba, oh mungkin ini gitu. Bita bosen, kita bisa apa? Nggak bisa ganti channel TV sendiri. Nggak bisa jalan-jalan keluar sendiri. Bita digigit nyamuk, nangis, kita pikir dia lapar, padahal dia digigit nyamuk. Kita taunya udah bentol-bentol aja tuh kakinya. Dia nggak bisa kasih minyak sendiri, dia nggak bisa garuk sendiri. Bayangin sesabar apa Bita. Kita tuh belajar sabar dari Bita. She deserve heaven for being that patient. Masya Allah. Ya memang kan, kalau ngomongin soal sabar ya, saya tuh kemarin baru dengar dari kajian tuh bahwa ketika dunia ditaruh di mizan, itu hanya seperti sebutir kelereng. Mizannya itu seperti tempe, selebar itu. Nah, kalau pahala sabar ditaruh di mizan, itu seperti batu yang besar, dan ketika ditaruh di mizan, mizannya hancur. Sebesar itu. Padahal dunia itu hanya sebesar, dunia dan seluruh isinya hanya sebesar kelereng. Sedangkan pahala sabar itu adalah bisa menghancurkan mizan itu. She deserve heaven. Sebenarnya apa yang buat aku bersemangat mendampingi ya? Jujur sebenarnya aku tidak selalu bersemangat. Aku hanya manusia biasa yang kadangkala aku jenuh dengan rutinitasku membersamai Bita. Kadangkala aku ada rasa iri dengan mereka yang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus. Jujur aku merasakan itu. Dan aku tidak malu untuk mengakui itu, karena aku hanya manusia biasa. Tetapi apa yang membuatku bisa back on track gitu ya, kembali pada yang jalur yang seharusnya. Yang pertama itu tadi, memahami bahwa aku dianugerahi Bita itu adalah takdir Allah, dan semua respon kita ini akan dihisap. Apapun yang kita lakukan akan dihisap oleh Allah. Dan tentunya ketika kita dititipi anak berkebutuhan khusus, yang Allah minta adalah apa sih? Satu, tugasnya orang tua anak berkebutuhan khusus adalah mengenalkan dia kepada Allah, kepada penciptanya, kepada Tuhannya. Dan merawat dia itu udah kewajiban kita sebagai ibu ya. Kita akan dihisap, kita akan ditanya nanti, apa yang kamu lakukan pada anak-anakmu nih? Bukan hanya Bita, semua anakku pasti akan diminta pertanggungjawabannya kan aku. Nah itu yang buatku akan back on track pastinya. Kalau aku membayangkan nanti kalau Allah tanya di akhirat nanti, kamu tadi titipin Bita, diapain Bitanya gitu, aku biarin. Wah, Allah marah nggak tuh sama aku nanti? Kesuksesan atau kebahagiaan dalam konteks membersamai Bita itu bukan tentang pencapaian apa yang sudah Bita lakukan, tapi tentang usaha terbaik apa yang sudah kita lakukan untuk membantu Bita. Karena sejatinya kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika kaki kita melangkah ke dalam surganya. Nah, kita tahu bahwa setiap usaha kita akan dihisap. Dan ketika kita yakin bahwa usaha kita ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, insya Allah nanti balasannya adalah surga. Itu yang kita harapkan kan ya. Jadi kita mendefinisikan kembali arti kesuksesan dan kebahagiaan itu seperti apa. Bukan tentang perkembangan yang Bita capai, bukan pencapaian Bita, tapi adalah apa usaha kita, apa usaha terbaik kita untuk Bita. Kami di sini bukan orang tua yang sempurna ya. Mungkin banyak banget di luar sana yang jauh lebih effortnya lebih luar biasa dalam menghadapi anaknya yang berkebutuhan khusus. Ada yang lebih sabar, jauh lebih sabar daripada kami. Tapi kalau boleh, mungkin ya kami menyimpulkan apa yang bisa orang pelajari dari kami dalam membersamai Bita adalah bahwa orang tua ABK itu tetap bisa berdaya. Ketika kita dititipkan Bita, kemudian tidak membuat kita menjadi tidak berdaya, kita tetap bisa berdaya. Berdaya itu apa? Kita tetap bisa menjalankan peran kita dengan maksimal
saya sebagai ibu, sebagai istri tetap bisa menjalankan perannya, kemudian peran saya di masyarakat pun, dan suami, sebagai kepala rumah tangga juga tetap bisa menjalankan perannya, bertanggung jawab terhadap Bita dan keluarga. Harapan saya sebagai orang tuanya Bita tentu sama seperti ibu-ibu ABK lain. Saya berharap Bita itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Itu harapan saya ya pastinya. Seperti anak normal, seperti anak tipikal, seperti anak-anak lain. Itu harapan saya. Tapi apapun hasilnya ya saya serahkan pada Allah. Artinya kami masih memberikan ruang untuk masih ada harapan itu. Tapi tidak berekspektasi harus terjadi seperti itu ya. Tapi masih berharap, masih ada harapan. Sama semoga ini untuk kami ya, semoga kami bisa dan berhasil gitu membuat Bita itu bisa kenal dengan Tuhannya, sehingga ketika dia di hari akhir nanti ya dia bisa langsung kan ya, dia kan tanpa dosa, dia bisa melakukan dosa apa, dia tidak bergerak aja dia tidak bisa kan ya, langsung bisa masuk ke surga dan bisa mengajak juga kami orang tuanya dan juga orang-orang yang sayang sama Bita semuanya, siapapun banyak yang sayang sama Bita, insya Allah diajak juga sama Bita, amin, itu harapan kita ya.